Bab 1781. Tuan, orang tuamu meninggal begitu parah. Tidak baik. Penatua Qiu, Penatua Liu, dan Penatua Sangguan, sekte saya telah kehilangan 3 penatua. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada pemimpin ketika saya kembali? 20 yang baru saja meninggal Master Pembaca Bintang semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar di Tiongkok Tengah, dan status mereka sangat tinggi. Mereka adalah tulang punggung pasukan masing-masing. Ada juga sejumlah besar murid di bawah sekte mereka, dan mereka semua adalah mulai menangis saat ini. Kejatuhan Master Alam Bintang ini tidak diragukan lagi menyebabkan kerugian besar bagi kekuatan ini. Pada saat ini, Master Alam Bintang lainnya juga terbangun. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan begitu banyak Master di dunia bintang yang mengepung Ye Yunfei, mereka pasti dapat dengan mudah menangani anak junior ini. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa bocah junior di depan mereka ini sama sekali bukan tandingan mereka. Memikirkan hal ini, beberapa master di dunia bintang mulai mundur dari Ye Yunfei. Kecepatan yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan terlalu menakutkan, dia bisa mencapai posisi apapun dalam satu langkah. Para penguasa dunia bintang ini takut Ye Yunfei tiba-tiba datang untuk menghadapinya. Pada saat ini, penguasa dunia bintang ini marah dan takut pada Ye Yunfei. Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mengelilingi dan membunuhku? Datang dan bertarunglah. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke arah penguasa negara tingkat bintang yang terus-menerus mundur, dan berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para master yang diam-diam mundur dari Starry Realm terkejut, dan tidak lagi peduli dengan wajah mereka. Mereka semua mundur dengan cepat, ingin menjauhkan diri dari Ye Yunfei. Setelah Ye memenggal 20 penguasa alam bintang, klon darah muncul, menyedot mulutnya, menyedot semua darah asli dari 20 penguasa alam bintang, dan melahapnya secara langsung. Di Tian Wai Tian, para master iblis dan klan iblis yang dipenggal oleh Ye Yunfei memiliki esensi darah asli mereka yang ditelan oleh klon darah. Nyatanya, setiap kali Ye Yunfei membunuh musuh, klon darah akan keluar untuk melahap esensi darah asli lawan. Ini semacam kultivasi untuk klon darah, dan Ye Yunfei tentu saja tidak akan melewatkannya. Selama periode waktu ini, kekuatan klon darah telah meningkat secara menakjubkan. Darah ras iblis jauh lebih mulia daripada darah pejuang manusia, jadi setelah melahap esensi darah asli dari ras iblis tersebut, kekuatan klon ras darah melonjak dalam waktu singkat. Jika kamu tidak bertarung, aku akan melakukannya. Ye Yunfei mencibir. Dengan kepribadian Ye Yunfei, karena penguasa negara berbintang ini sudah mulai mengepung dan membunuhnya, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah? Nak, kamu harus berkeliling orang. Ayo lawan kamu. Pada saat ini, 5 lelaki tua tiba-tiba melangkah keluar, menghalangi tubuh Ye Yunfei dengan satu langkah, dan salah satu dari mereka berteriak dengan suara yang dalam. Kelima lelaki tua ini baru saja mengepung Tuan Istana, tidak mengizinkan Tuan Istana untuk membantu Ye Yunfei. Sekarang mereka melihat bahwa penguasa alam Niansing sama sekali bukan lawan Ye Yunfei, jadi mereka berdiri. Kelima lelaki tua ini semuanya adalah penguasa alam bintang patah. Di atas Starry Realm adalah Broken Star Realm, dan di atas Broken Star Realm adalah Star Gazing Realm. Alam bintang patah adalah milik para master top di Tiongkok dunia tengah, dan tidak banyak alam bintang patah di seluruh Tiongkok dunia tengah. Adapun master pengintip bintang, menurut legenda, hanya ada satu orang di seluruh dunia tengah China yang mungkin merupakan master pengintip bintang, dan itu adalah pemilik Istana Tianshan. Tapi ini hanya legenda, tidak ada yang tahu apa kekuatan master istana Tianshan, semua orang hanya menebak-nebak. Dan penguasa istana umur panjang milik penguasa tahap akhir dari alam bintang patah. Konon di markas Longevity Palace, juga ada leluhur yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan Broken Star Realm. Dari 5 lelaki tua di depan saya, 3 berada di tahap awal alam bintang patah, dan 2 berada di tahap tengah alam bintang patah. Untuk menjadi pemaaf dan pemaaf. Sungguh lelucon, dunia ini jelas bergantung pada siapa yang bertinju besar, dan siapa yang bertinju besar itu benar. Kalian 5 orang tua, keluar dan mati. Ye Yunfei berkata dengan mencibir di hadapan 5 master realm bintang patah tanpa rasa takut. Su Fei, biarkan aku berurusan dengan mereka. Petik 2. Tuan Istana berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Tidak perlu, Tuan Istana, lihat saja dari pinggir. Saya ingin mencoba kekuatan dari 5 orang tua ini.
Jawab Ye Yunfei. Petik 2. Ini, oke, jika Anda butuh bantuan, segera bicara, dan saya akan membantu Anda. Tuan istana ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. Booming, tubuh Ye Yunfei tiba-tiba terus naik, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatan fisik yang menakutkan, mengguncang ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk. Petik 2. Kekuatan supernatural fisik. Petik 2. Semua orang memandang Ye Yunfei, yang tampak seperti roh raksasa yang turun dari bumi, dan mereka diam-diam terkejut. Karena ini bukan penampilan sihir yang disimulasikan oleh beberapa kungfu, tetapi kekuatan supernatural dari tubuh itu sendiri. Untuk master manusia, mau menggunakan kekuatan spiritual yang cemerlang tidaklah sulit untuk meniru penampilan Dharma yang tinggi dan tinggi dengan latihan, tetapi jauh lebih sulit menggunakan kekuatan fisik untuk mengembangkan kekuatan supernatural fisik, dan pada saat yang sama kekuatannya seringkali jauh lebih besar. Kali ini, 6 bola emas besar mengelilingi. Kepala Ye Yunfei dikelilingi oleh cahaya keemasan yang kuat, binatang berkepala 9 berdiri di belakangnya, meraung terus-menerus. Roda totem besar juga terangkat, seperti batu kilangan raksasa berputar perlahan, membuat seluruh dunia bergetar. Klon ras darah memegang pisau panjang berdarah, berdiri di samping Ye Yunfei, melepaskan kabut darah yang mengerikan, menutupi ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, Ye Yunfei dikelilingi oleh berbagai penglihatan, cahaya kemasan menyilaukan, dan binatang buas meraung, membuat semua orang sedikit terganggu. Kamu sangat kuat di usia, monster macam apa ini? Banyak orang tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hati mereka. Mata kelima lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius. Mereka juga diam-diam terkejut dengan aura yang dipancarkan Ye Yunfei saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tubuh jangkung yang menjulang ke langit bergegas maju dalam 9 langkah. Boom! 9 langkah berturut-turut, setiap langkah bergema di langit, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei datang ke depan kelima lelaki tua itu, meninju dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Tangan kanan adalah tinju pembunuh iblis yang sebenarnya. Tangan kiri meminjam 9 burial fish. Mengikuti dua tinju Ye Yunfei, seluruh dunia langsung dipenuhi dengan pukulan kuat. Mengikuti tembakan Ye Yunfei, binatang berkepala 9, klon darah, dan 6 bola raksasa emas di atas kepala mereka juga meluncur ke depan pada saat bersamaan. Baru saja, Ye Yunfei bermain lebih santai melawan mereka yang berada di alam bintang, tapi sekarang melawan 5 master di alam bintang patah ini, Ye Yunfei tidak menahan diri lagi. Bocah Su Fei, menurutmu apakah kami akan takut padamu? Anak muda, mati. Kelima lelaki tua itu bergegas maju bersama. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras dan mulai bertarung dengan sengit. Klon darah bertarung melawan seorang lelaki tua. Prajurit binatang berkepala 9 dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka masing-masing bertarung melawan ketiga lelaki tua itu. Ye Yunfei bergegas menuju orang tua terakhir. Ledakan, 6 bola emas besar berguling ke depan dan berguling ke arah lelaki tua itu. Penglihatan reinkarnasi 6 matahari melepaskan paksaan energi yang menakutkan, seperti gunung tak terlihat yang menghancurkannya. Boom! Tinju Ye Yunfei seperti kilat, mereka membanting ke arahnya secara bergantian. Setiap pukulan membuat ruang bergetar. Bab 1782. Pada saat yang sama dengan meninju, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang untuk menyerang tubuh jiwa lelaki tua itu, menyebabkan corak lelaki tua itu berubah secara drastis, dan dia harus mengalihkan perhatiannya dan memobilisasi kekuatan jiwa di laut jiwa untuk bertarung. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan sebuah tombak emas muncul di tangannya. Energi di tubuhnya mengalir ke tombak secara terus-menerus, membuat tombak itu memancarkan ujung yang menakutkan yang menembus segalanya. Ledakan, tombak emas menikam Ye Yunfei dengan ganas, ujung tombak langsung merobek ruang, tubuh tombak emas tampak sangat cerah, cantik dan tak terbatas, menembus ruang secara langsung, dan berbaring di depan Ye Yunfei dalam sekejap. Kekuatan tombak ini membuat para prajurit di sekitarnya pucat ketakutan. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia mengulurkan tangan dan meraih tombak emas. Aku akan membiarkanmu menangkapnya. Orang tua itu sangat marah, tombaknya bergetar, dan langsung berubah menjadi bayangan tombak emas di seluruh langit, yang tampak seperti ada ribuan tombak emas. Tombak membuat tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli. Ye Yunfei mencibir,
rune misterius keluar dari telapak tangannya, dan hisapan yang kuat keluar, meraih bayangan tombak emas di seluruh langit, dan meraih salah satu bayangan tombak emas di telapak tangannya sekaligus. Ini adalah penggunaan lain dari taktik mengendalikan tentara. Seni kontrol Bing tidak hanya dapat digunakan untuk mengontrol sejumlah besar senjata ajaib, tetapi juga dapat digunakan untuk merebut senjata ajaib lawan. Setelah strategi mengendalikan tentara dilepaskan, itu dapat memengaruhi sebagian besar senjata ajaib di dunia dan menyerapnya. Setelah Ye Yunfei meraih tombak emas, kekuatan fisiknya meledak, dan dia merebut tombak emas itu. Dari segi kekuatan fisik, lelaki tua itu tertinggal jauh, dan dia tertangkap basah dan kehilangan tombaknya. Senjata sihir yang sangat bagus, ini milikku. Ye Yunfei langsung menyembunyikan tombak emas itu. Lihat tinjunya. Ye Yunfei meledakkan tinjunya seperti kilat, dan bertarung sengit dengan lelaki tua itu lagi. Di bawah amarah lelaki tua itu, dia juga menggunakan seni bela diri tinju dan kakinya, dan terus bertabrakan dengan tinju Ye Yunfei. Kedua belah pihak berjuang keras. Setelah beberapa pukulan, Ye Yunfei tiba-tiba memicu 10 kali kekuatan 10 kali tinju terlarang sihir, dan meninju lelaki tua itu terbang secara horizontal. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mengikutinya seperti bayangan. Pedang panjang hitam tiba-tiba muncul di tangan kirinya, memancarkan energi dan hukum luar angkasa yang kuat. Pedang luar angkasa, teknik pembalikan waktu. Ye Yunfei berteriak dengan suara berat. Segera, energi waktu yang menakutkan menyelimuti ruang itu, dan lelaki tua itu lengah dan tenggelam. Boom! Ye Yunfei mengambil kesempatan untuk mengayunkan pedang luar angkasa, dan menebas pria tua itu. Booming! Serangkaian retakan ruang hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu, merobek ke arah tubuh lelaki tua itu. Retakan luar angkasa ini dipotong oleh pedang luar angkasa. Selama periode waktu ini, tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei telah meningkat pesat, dan kekuatan pedang luar angkasa yang ditampilkan sangat menakutkan. Nak, beraninya kamu. Orang tua itu tertahan oleh teknik pembalikan waktu. Melihat celah ruang hitam merobek tubuhnya, wajahnya sangat berubah ketakutan, dan dia meraung marah. Boom! Di langit, 6 bola emas besar merendahkan, dan mereka juga menekan lelaki tua itu, membuat lelaki tua itu merasa bahwa energi spiritual di tubuhnya terus-menerus menghilang. Engah-engah, serangkaian celah ruang terpotong di tubuh lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu melawan dengan putus asa, setengah dari tubuhnya terpotong-potong. Akhirnya, dia membakar darah esensi aslinya, berteriak ke langit, dan pergi dalam sekejap dengan awan kabut darah. Tubuh dan jiwanya terluka. Su Fei telah mengalahkan master tingkat menengah dari Broken Star Realm. Bukankah ini berarti dia sekarang adalah salah satu master top di Tiongkok Tengah? Melihat adegan di mana Ye Yunfei mengalahkan lelaki tua itu, semua orang terkejut, sangat mengejutkan. Orang tua, giliranmu. Ye Yunfei berbalik dan bergegas menuju ahli realem bintang patah tingkat menengah lainnya. Bocah Su Fei, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Master bintang yang rusak itu bertarung sengit dengan klon darah. Datang, dia benar-benar pergi tanpa bertarung, dan pergi dalam sekejap, meninggalkan raungan pada saat yang sama waktu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Yunfei menggunakan segala macam keterampilan aneh untuk melukai lelaki tua di depannya, dan dia tahu bahwa jika ada pertarungan nyata, dia mungkin tidak menang, atau dia mungkin terluka, jadi dia pergi begitu saja. Ayo pergi. 3 lelaki tua lainnya bertarung sengit dengan binatang berkepala 9. Ketika mereka melihat mata Ye Yunfei menatap mereka, mereka semua melompat dalam hati dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, kelima Master Star Broken Realm pergi. Dalam pertempuran ini, Ye Yunfei memenggal 20 penguasa alam bintang dan menakuti 5 penguasa alam bintang yang terfragmentasi, menunjukkan sikapnya yang tak terkalahkan. Saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Di tengah dataran tinggi yang kacau, di depan puncak gunung tempat pintu masuk Tian Wai Tian berada, energi yang kuat melonjak dengan gila-gilaan, dan ada banyak retakan ruang hitam di udara. Ini adalah jejak medan perang yang ditinggalkan oleh pertempuran barusan. Semua orang menatap pemuda yang tampak biasa itu, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Seorang pemuda seorang diri memukuli mereka yang mati di alam bintang dan alam bintang patah sampai mati, dan mereka yang melarikan diri mati. Para master yang biasanya kuat di China, terlihat sangat lemah di depan pemuda di depannya ini.
Kuat, terlalu kuat. Apa yang terjadi hari ini pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh China dunia tengah, dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Mulai sekarang, China dunia tengah kita memiliki ahli top. Setelah beberapa saat, banyak orang tidak tahan. Mereka berbicara pelan. Siapa lagi di antara kalian yang ingin membunuhku? Ayo semuanya. Tatapan Ye Yunfei seperti pedang, dengan aura pembunuh, dan dia perlahan mengamati orang-orang dari semua kekuatan besar. Setiap orang yang tertangkap oleh tatapan Ye Yunfei segera menundukkan kepala mereka, dan mereka tidak berani menatap Ye Yunfei sama sekali, karena takut ditatap oleh Ye Yunfei. Oh, kamu tidak ingin membunuhku. Kamu tidak ingin membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Ye Yunfei mencibir. Pasukan besar di Tiongkok Tengah dan Tiongkok membentuk pasukan besar untuk pergi ke Donghuang, khususnya untuk menemukan pasukan itu dan orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei untuk menyelesaikan akun dengan karakter Ye Yunfei. Tentu saja dia tidak akan dengan mudah membiarkan orang-orang kuat ini pergi. Tidak bagus. Ayo pergi, teriak seseorang. Segera, orang-orang dari semua kekuatan besar bereaksi, dan dengan panik, mereka berbalik dan melarikan diri. Terlambat. Ye Yunfei berteriak dengan tajam, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan mengejarnya dalam satu langkah. Binatang berkepala 9, klon darah, juga mengejar mereka secara terpisah. Kematian Ye Yunfei menyusul orang-orang di dunia mayat. Dengan rendah hati, mengangkat kaki besarnya, dan melangkah maju dengan satu kaki, menginjak-injak ratusan orang sampai mati dalam sekejap. Selanjutnya, Ye Yunfei mengamuk dan membantai hampir semua orang di alam mayat dan makam Tianyu. Banyak orang dari kekuatan besar lainnya juga terbunuh. Pada akhirnya, banyak orang kuat lari ke penguasa istana untuk memohon belas kasihan. Setelah penguasa istana memohon belas kasihan, Ye Yunfei membiarkan mereka pergi. Suatu hari kemudian, apa yang terjadi di Chaotic Plateau menyebar ke seluruh China dunia tengah. Akibatnya, Middle Earth China benar-benar mendidih. Bab 1783. Dalam pertempuran pertama, 20 alam Niansing terbunuh, dan 5 alam bintang patah ditakuti. Sebagian besar pasukan dari berbagai kekuatan yang pergi ke dataran tinggi yang kacau dibantai. Ini membuat nama Su Fei menyebar ke seluruh dewa dunia tengah. Dalam beberapa hari terakhir, nama Su Fei telah terdengar di mana-mana di Tiongkok Tengah, dan tidak ada seorang pun dari kekuatan besar yang tidak mengenal Su Fei. Bahkan beberapa kekuatan kecil dan negara kecil mendengar tentang perbuatan Su Fei, dan segera memerintahkan untuk mempertahankan kekaguman mutlak pada Su Fei mulai sekarang, agar tidak memprovokasi dia. Seorang pakar top baru telah lahir di China Middle Earth kita, dan dia masih seorang pemuda dengan potensi besar untuk berkembang, dan akan terus tumbuh di masa depan. Saya benar-benar tidak tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Mungkinkah Cina dunia tengah kita akan segera lahir? Seorang penguasa, beberapa barang antik tua menghela nafas. Ini tidak masuk akal. Yunfei, dunia mayat kami tidak akan pernah mati bersamamu. Di markas besar dunia mayat, sekelompok pejabat tingkat tinggi berkumpul di ruang konferensi. Setelah mendengar laporan terperinci tentang dataran tinggi yang kacau, satu persatu furious. Pejabat tingkat tinggi di dunia mayat ini sudah tahu bahwa yang disebut Donghuang Su Fei adalah Ye Yunfei yang keluar dari dunia Changhuang. Semuanya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa tingkat pertumbuhan Ye Yunfei sangat cepat? Ketika dia pertama kali muncul di Sekte Ziwei, kekuatannya tidak signifikan. Ketika dia datang ke keadaan ilahi bumi tengah, dia tidak layak untuk menjadi Master Bintang. Alam, saya menyebutkannya, tetapi setelah waktu yang singkat, sekarang dia dapat membunuh penguasa alam bintang. Tingkat pertumbuhan anak ini sungguh menakjubkan. Jika dia terus tumbuh seperti ini, tidak akan lama, dan mungkin saja master dari dunia bintang yang rusak tidak akan dia adalah lawannya, dan ketika itu terjadi, apa yang akan kita gunakan di dunia mayat untuk menghadapinya? Kata seorang penatua dari dunia mayat perlahan. Pejabat tingkat tinggi lainnya di dunia mayat terkejut saat mendengar kata-kata tetua itu. Ya, tingkat pertumbuhan anak ini sangat menakutkan. Biarkan dia terus tumbuh, dan tidak lama lagi dunia mayat kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Petik 2. Penguasa dunia dari dunia mayat berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, dunia mayat kita tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Di dataran tinggi yang kacau, salah satu dari 5 dunia bintang kami yang rusak memukulinya, tetapi dia menekan dan memukulinya, dan akhirnya melarikan diri karena malu.
Bolehkah saya bertanya, selain guru dunia dan 3 sesepuh tertinggi, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Pada saat ini, sesepuh lain dari dunia mayat berbicara perlahan. Tetua ini adalah salah satu dari 5 master yang hancur bintang yang mengepung Ye Yunfei di dataran tinggi yang kacau pada saat itu. Setelah mendengar kata-kata sesepuh ini, ekspresi semua orang menjadi lebih bermartabat. Mungkinkah apakah Tuan Dunia dan 3 tetua tertinggi benar-benar diperlukan untuk menghadapi Ye Yunfei secara langsung? Petik 2. Kata orang tingkat tinggi. Dunia mayat kita bukan satu-satunya kekuatan yang ingin membunuh Ye Yunfei. Segera hubungi makam Tianyu dan kekuatan besar lainnya untuk membahas bagaimana menghadapi Ye Yunfei. Saya percaya bahwa jika Ye Yunfei tidak tersingkir, kekuatan utama di dunia tengah China tidak akan merasa nyaman. Petik 2. Penguasa dunia berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, mari bersatu dengan kekuatan besar di Tiongkok dan Tiongkok untuk menangani Ye Yunfei bersama." Petik 2. Eksekutif senior lainnya mengangguk satu demi satu. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini, setelah Ye Yunfei meninggalkan dataran tinggi yang kacau, dia tidak terlihat. Kemana dia pergi? Mungkinkah dia menemukan tempat untuk bersembunyi? Petik 2. Tiba-tiba, orang tingkat tinggi berkata dengan ragu, "Tidak bagus. Ye Yunfei pasti sudah kembali ke Wilderness Timur. Segera panggil orang-orang yang pergi ke Donghuang untuk mundur." Petik 2. Tiba-tiba seorang tetua berteriak. Pada saat bersamaan, pejabat tingkat tinggi dari banyak kekuatan kuat di Middle Earth China juga menduga bahwa Ye Yunfei telah kembali ke Wastelen Timur. "Segera kirim pesan dan minta orang-orang kita untuk mundur." Semua kekuatan besar yang mengirim orang ke Wilderness Timur segera mengeluarkan perintah untuk mundur. Mereka mengerti bahwa dengan kekuatan tempur mengerikan Ye Yunfei, begitu mereka kembali ke hutan belantara timur, pasukan yang dikirim oleh pasukan besar ke hutan belantara timur mungkin akan musnah. Oleh karena itu, masing-masing kekuatan utama di Middle Earth Senzu menggunakan saluran komunikasi mereka sendiri untuk mencoba mengirimkan perintah mundur ke Donghuang secepat mungkin, berharap agar pasukan dari pasukan mereka sendiri mundur tepat waktu. Saat ini, Ye Yunfei bergegas kembali ke Donghuang dengan sekelompok besar orang dengan kecepatan penuh. Sebelum berangkat untuk kembali ke hutan belantara timur, Ye Yunfei pergi ke markas besar Disa dan membawa semua kuda Disa di dunia kecil itu bersamanya. Semua orang yang dikirim oleh pasukan utama ke hutan belantara timur akan mati, dan aku tidak akan membiarkan mereka kembali hidup-hidup. Di dalam kapal terbang hijau, Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Saat ini, dia hanya ingin untuk membunuh. Aku bersumpah, jika ada kekuatan di hutan belantara timur, atau jika ada orang yang mati karena aku pasti akan membunuh semua kekuatan di Central Earth Senzu. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Di bawah desakan Ye Yunfei, kapal terbang hijau terbang melintasi langit benua Hongmeng dengan kecepatan yang mencengangkan, begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya sama sekali, dan bahkan para prajurit di bawah pun sulit ditangkap dengan kekuatan jiwa mereka. Kapal terbang hijau ini ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno. Ini adalah kapal terbang tingkat sangat tinggi, seberapa cepat dapat digunakan terkait dengan kekuatan-kekuatan spiritual pengguna. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, didorong dengan seluruh kekuatannya, kapal terbang hijau mencapai kecepatan yang mencengangkan dan bergegas kembali ke Donghuang. Donghuang, markas besar faksi Ziwei. Para murid dari faksi Ziwei memegang senjata atau senjata sihir dan mempertahankan pos pemeriksaan penting di markas. Ada juga banyak faksi Ziwei tingkat tinggi yang menjaga formasi yang tersebar di dalam dan di luar markas. Suasananya sangat tegang. Suamui, Ning Zongqi, Liu Zhangmen, dan sekelompok eksekutif inti dari faksi Ziwei berdiri di atas gunung di markas, melihat keluar dari markas. Tuan Suamui, Tetua Ning, Tuan Liu, semua tetua, orang-orang di luar itu semuanya berasal dari Tiongkok dunia tengah, dan mereka semua adalah anggota dari kekuatan utama di Tiongkok dunia tengah. Dengan kekuatan sekte Ziwei kita seharusnya tidak menjadi lawan. Seorang diaken datang dari jauh, mendarat di puncak gunung, dan melapor ke eksekutif inti dari faksi Ziwei. Diaken ini memimpin sekelompok mata-mata, yang bertanggung jawab untuk menanyakan kabar. Saya tidak khawatir tentang faksi Ziwei kami, tetapi Yaosu, perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daleyin, dan kekuatan lain serta orang-orang yang terkait dengan Su Fei. Suamui melihat aura di sekitar markas faksi Ziwei. Orang-orang kuat berbicara, perlahan. Sebenarnya,
kamu tidak perlu khawatir tentang ras monster. Selama tubuh orang itu belum sepenuhnya tertidur, pasukan yang dikirim oleh pasukan di Middle Earth China tidak akan cukup. Yang paling berbahaya adalah perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daliyin, Zidan Gu, keluarga Murong, dan klan Meng. Kekuatan ini tidak bisa melawan orang-orang dari Tiongkok. Kekuatan ini sebenarnya didominasi oleh Su Fei, dan mereka juga bersekutu dengan faksi Ziwei kita. Jika sesuatu terjadi, kita tidak bisa mengeluh kepada Su Fei, jelaskan. Xuan Gui berkata dengan lembut, terlihat sedikit khawatir. Ngomong-ngomong, Tuan Suamui, kami juga telah menerima berita bahwa pasukan dari dunia tengah Cina telah mengirim orang ke kuil Tianlong dan Changhuhai. Klan Putri Duyung di kuil Tianlong dan Changhuhai mungkin juga dalam bahaya, kata Diaken itu. Jangan khawatir tentang kuil Tianlong dan klan Putri Duyung. Air di kuil Tianlong sangat dalam. Itu adalah salah satu kekuatan warisan tertua di Wastelen Timur kita. Itu akan baik-baik saja. Air di laut yang luas juga dalam, dan klan Putri Duyung akan baik-baik saja. Suamui menggelengkan kepalanya. Perusahaan dagang Sifang, Kuil Daliyin, Lembah Pil Ungu, keluarga Murong, klan Meng dan pasukan lainnya sangat berbahaya sekarang. Sepertinya saya harus pergi ke sana, Suamui berpikir sejenak dan berkata sambil menghela nafas. Bab 1784, Senior Suamui, kamu ingin meninggalkan markas. Ada begitu banyak orang di luar, sedikit berbahaya bagimu untuk keluar sekarang. Petik 2, Kepala Liu dan eksekutif tingkat tinggi lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Suamui. Ini adalah wilayah sekte Ziwei kami. Tidak ada yang bisa membatasi akses kami. Alasan mengapa saya membiarkan mereka mengepung di luar selama beberapa hari terutama untuk menarik lebih banyak orang datang dan membunuh mereka bersama-sama. Suamui mencibir. Penghapusan terpusat. Kepala Liu dan eksekutif tingkat tinggi lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Xuan Gui. Anda harus tahu bahwa semua orang di luar itu berasal dari kekuatan besar China dunia tengah. Jika ada yang berdiri dengan santai, diperkirakan seluruh Wastelen Timur dapat dengan mudah ditekan. Seni bela diri Shenzhou dunia tengah makmur, dan itu adalah wilayah paling kuat di benua Hongmeng, dan wilayah utama lainnya jauh di belakang. Tampaknya ini adalah orang-orang yang datang untuk mengepung faksi Ziwei kita, dan yang lainnya telah pergi untuk berurusan dengan pasukan lain. Jika demikian, jangan menunggu, kata Xuan Gui. Begitu kata-kata itu jatuh, Suamui sudah melayang ke udara, dan keluar dari markas faksi Ziwei. Senior Suamui, Kepala Liu berteriak. Pejabat senior lainnya dari faksi Ziwei juga terkejut. Jangan khawatir, semuanya, latar belakang sekte Ziwei kami lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Saat itu, sekte Ziwei kami adalah negara adidaya terkuat di benua Hongmeng. Yang disebut kekuatan besar di Middle Earth Shenzhou sering datang ke Donghuang untuk beri penghormatan kepada faksi Ziwei kita. Meskipun faksi Ziwei kita telah menurun sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh kekuatan China dan China. Ayo pergi dengan senior Suamui. Ning Zongqi berkata, senioritas Ning Zongqi jauh lebih tua daripada Kepala Liu, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang sejarah masa lalu sekte Ziwei. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei di kuil leluhur. Setelah selesai berbicara, Ning Zongqi juga naik ke langit dan mengikuti di belakang Xuan Gui. Eksekutif senior lainnya saling melirik dan tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikuti. Di luar markas faksi Ziwei, semua sisi dikelilingi oleh pasukan yang padat, masing-masing dengan aura yang kuat dan mematikan. Selusin pria tua berdiri di garis depan tentara, menatap tajam ke dalam sekte Ziwei. Di antara selusin pria tua, 6 adalah penguasa alam bintang, dan 9 adalah penguasa alam kesengsaraan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan bagi para prajurit Donghuang. Belum lagi penguasa alam bintang, bahkan penguasa alam perampokan sudah cukup untuk menaklukkan sebagian besar kekuatan di kehancuran timur. Seperti yang diharapkan dari tradisi Dao Kaisar, faksi yang menurun memiliki begitu banyak formasi pertahanan yang brilian. Kami telah menembus formasi selama hampir 3 hari, dan kami masih tidak bisa masuk. Mendesah. Setelah orang-orang dari Tiongkok Tengah dan Tiongkok ini datang ke faksi Ziwei, mereka selalu ingin menyerang, tetapi faksi Ziwei telah mengatur banyak formasi di dalam dan di luar, dan ada juga formasi penjaga besar yang diturunkan dari zaman kuno, sangat kuat tidak mungkin untuk menyerang sama sekali. Apapun yang terjadi, kita harus menyerang.
Jika tidak, kita akan datang ribuan mil jauhnya, dan bahkan faksi kecil di hutan belantara timur tidak akan berdaya, dan kita tidak akan punya wajah untuk kembali ke China Tengah. Dan bahkan jika kita tidak dapat menyerang untuk sementara, tempat ini telah dihancurkan. Kami mengepung mereka tidak dapat melarikan diri. Kami tidak perlu khawatir, kami perlahan menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Cepat atau lambat formasi ini akan rusak. Petik 2, kata lelaki tua lainnya. Penatua Hao benar, kita tidak perlu khawatir, formasi ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kita. Mari kita istirahat dan terus menghancurkan formasi, kata lelaki tua lainnya. Karena mereka telah memecahkan formasi selama 2 atau 3 hari berturut-turut, orang-orang dan kuda dari Middle Earth China ini sedikit lelah, dan mereka semua sedang beristirahat saat ini. Hanya pada saat ini, lihat, seseorang keluar dari markas fraksi Ziwei. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke markas fraksi Ziwei dan berteriak kaget. Mata semua orang segera melihat ke atas. Saya melihat kura-kura hitam besar memimpin sekelompok orang berjalan keluar dari markas besar faksi Ziwei. Xuan Gui, yang sedang berjalan di garis depan, menyombongkan diri dan menatap orang-orang yang mengelilinginya dengan mata menghina. Kamu bajingan, kamu sangat berani. Kamu berani memprovokasi sekte Ziwei kami. Bersiaplah untuk mati. Petik 2, Xuan Gui berjalan ke gerbang gunung markas, berhenti, dan kemudian berteriak dengan dominan. Ning Zongqi, Liu Zhangmen dan yang lainnya mengikuti di belakang Xuan Gui. Itu terlalu kuat. Kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya merasakan aura menakutkan dari orang-orang kuat di dunia tengah Tiongkok di kejauhan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, terutama para penguasa negara membaca bintang dan keadaan yang merampok kehidupan bagi Liu Zhangmen dan tingkat tinggi lainnya dari sudut pandang manusia. Itu seperti gunung tak terlihat yang berdiri di sana, yang sama sekali tidak tergoyahkan. Tuan Liu, orang-orang kuat dari dunia tengah China ini terlalu menakutkan, Anda harus berhati-hati. Jika tidak, kami menyarankan senior Suamui untuk kembali ke markas terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana. Petik 2, beberapa pejabat tingkat tinggi tidak bisa membantu tapi Said melalui transmisi suara ke kepala Liu. Tidak, kita harus mempercayai senior Xuan Gui. Kepala Liu berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan menjawab. Hei, beberapa karakter kecil seperti semut berani keluar untuk memprovokasi kita, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda tinggal di dalam formasi ini, Anda mungkin masih bisa hidup sedikit lebih lama. Sekarang Anda keluar, Anda semua akan mati. Petik 2, ketika selusin atau lebih lelaki tua mendengar kata-kata Xuan Gui, mereka berdua marah dan lucu. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanan lelaki tua itu menjulur seperti kilat, terus memperbesar, dan langsung menutupi sebidang langit. Rai orang-orang tingkat tinggi dari faksi Ziwei ini. Di mata orang-orang kuat di dunia tengah Tiongkok, orang-orang dari faksi Ziwei terlalu lemah, mereka hanyalah sekelompok semut dan aura kura-kura misterius agak kabur, dan orang-orang tua ini tidak dapat secara akurat memahami kekuatan misterius kura-kura yang misterius. Tetapi mereka merasa bahwa dalam faksi sekecil itu, tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu terbatas gemuruh. Aura yang dilepaskan oleh tangan besar lelaki tua itu terlalu menakutkan, dan paksaan energi yang kuat langsung kewalahan. Mengisi dunia dan menekan segalanya. Zhangmen Liu dan pejabat tinggi lainnya dari faksi Ziwei tidak dapat bergerak sekaligus, berdiri di sana seperti patung dengan wajah ketakutan, tidak bisa membunuh kita. Orang-orang yang benar-benar akan mati adalah kamu. Xuan Gui berkata dengan ringan. Boom, mengikuti kata-kata Xuan Gui, jauh di dalam markas sekte Ziwei, di dalam kuil leluhur bergetar hebat. Sepotong kain kuning keluar, dan langsung melintasi angkasa, muncul di atas Xuan kepala Gui naik. Sekarang, biarkan kalian orang-orang dari dunia tengah Cina melihat apa tradisi sebenarnya dari Jalan Kaisar. Xuan Gui berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, Tuan, kita telah memasuki tanah air timur. Hu Miao tiba-tiba berteriak kaget saat kapal terbang hijau itu terbang dengan cepat di langit benua Hongmeng. Benar, kita akhirnya kembali ke hutan belantara timur. Ye Yunfei mengangguk. Tuan, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan dapat kembali ke markas faksi Ziwei dalam waktu sekitar 1 hari. Tanya Hu Miao. Tidak, mari kita tidak kembali ke markas faksi Ziwei. Pergi ke markas bank komersial Sifang dulu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata,
Mengapa? Kekuatan besar di Tiongkok Tengah pasti akan mengirim master sejati untuk menangani Sekte Ziwei. Jika kita tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Hum Yao tertegun sejenak, lalu bertanya, saya tidak khawatir tentang Sekte Ziwei. Dengan latar belakang Sekte Ziwei, mereka yang disebut master di Middle Earth Senzu akan mati berkali-kali. Bahkan jika mereka adalah master dunia bintang, selama karena mereka berani pergi ke Sekte Ziwei, mereka mendekati kematian. Aku benar-benar membutuhkanmu. Mereka yang pergi membantu adalah perusahaan dagang Sifang, Kuil Daleyin, Lembah Sidan, keluarga Murong, dan klan Meng. Kepala dan berkata, bab 1785. Jadi, ayo pergi ke markas bank komersial Sifang dulu, kata Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei mengendalikan kapal terbang hijau dan menuju markas besar bank komersial Sifang. Pada saat yang sama, di luar markas faksi Ziwei, di atas kepala Suamui, dekrit Dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei mekar, dan tekanan energi yang dilepaskan langsung membanjiri aura selusin orang kuat di Tiongkok di depannya. Apa ini? Mungkinkah ini adalah dasar dari apa yang disebut tradisi Jalan Kaisar? Selusin orang tua diam-diam terkejut. Oke, biarkan aku melihat latar belakang hebat apa yang bisa dimiliki oleh faksi kecilmu. Pria tua dengan tangan besar itu tertegun sejenak, lalu mencibir, dan dengan tangan besarnya di udara, dia meraih kain kuning di atas. Kepala Suamui, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suamui menggelengkan kepalanya dan berkata, Rumble. Tiba-tiba, kain kuning itu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi cahaya kuning dan bergegas keluar, bertabrakan dengan tangan besar lelaki tua itu. Engah, tangan besar lelaki tua itu meledak menjadi awan kabut darah. Belum lagi, potongan kain kuning itu terus memenggal kepala lelaki tua itu. Paksaan energi yang mengerikan dilepaskan dari kain kuning, membuat lelaki tua itu sulit bergerak. Bagaimana mungkin? Semuanya, bantu aku. Orang tua ini adalah master penyempurnaan alam kesengsaraan kehidupan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa selembar kain kuning bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak. Tembak bersama. Melihat hal tersebut, orang tua lainnya juga kaget. Salah satu dari mereka berteriak, dan semuanya menembak bersama dan menyerang Huangbu. Tapi sudah terlambat. Kain kuning melintas, dan memotong kepala lelaki tua itu menjadi dua, seperti potongan semangka di tengah. Semuanya, hati-hati, potongan kain kuning ini adalah senjata sihir yang sangat kuat, mari kita tangani bersama. Seorang lelaki tua dengan kekuatan alam astral berteriak dengan suara berat dengan wajah serius. Boom! Selusin lelaki tua meletus bersama, seperti selusin gunung berapi, melepaskan tekanan energi dahsyat yang mengguncang seluruh dunia. Kemudian, selusin orang tua ini menembak dengan seluruh kekuatan mereka, atau mengorbankan senjata sihir, atau menampilkan berbagai gerakan besar pengetahuan, dan berjuang maju. Mereka juga dapat melihat bahwa kain kuning ini tidak sederhana, dan mengandung energi yang menakutkan, jadi mereka semua menembak dengan sekuat tenaga, tidak berani menyembunyikan rahasia mereka. Berdasarkan karaktermu, kamu juga ingin melawan dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Ini seperti mencoba memblokir mobil dengan tanganmu, dan kamu terlalu percaya diri. Suan Gui berkata dengan dingin, dan menunjuk. Tertawa, saya melihat dekrit Kaisar bergerak sedikit, berubah menjadi cahaya kuning dan disayat. Puff-puff. Huang Man terbang melintasi langit dengan kecepatan luar biasa, membelah kepala empat lelaki tua menjadi dua dalam sekejap mata, termasuk master tingkat bintang. Bagaimana bisa? Master yang tersisa dari Tribulation Life Realm dan Star Remembrance Realm terasa dingin di sekujur tubuh mereka, dan hati mereka terasa menggigil. Kekuatan kain kuning ini melebihi ekspektasi mereka. Melihat sehelai kain kuning itu membunuh beberapa orang berturut-turut, orang-orang kuat dari Middle Earth China ini mulai ketakutan. Hal-hal yang tidak baik, kekuatan kain kuning ini terlalu menakutkan, sepertinya kita tidak cocok. Mengapa kita tidak mundur dulu dan mendiskusikan tindakan balasan nanti? Petik 2. Salah satu lelaki tua dengan kekuatan tingkat menengah di alam Jiseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ya, ayo mundur dulu. Petik 2. Master, lain dari dunia perampokan juga mengangguk dengan cepat. Bahkan master dari dunia berbintang terbunuh dalam hitungan detik. Saya khawatir sebanyak kekuatan dunia perampokan yang tinggal di sini, mereka akan mati.
Jadi setelah selesai berbicara, orang-orang dari kekuatan dunia perampokan orang tua itu mulai bergerak dan melarikan diri ke kejauhan. Oke, mari kita mundur dulu dan kemudian membahas tindakan balasan. Petik 2. Tuan yang tersisa dari negara berbintang saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain, jadi mereka mundur pada saat yang sama. Mundur, seorang master tingkat bintang berteriak dengan keras. Pada saat ini, orang-orang yang dikepung di sekitar markas faksi Ziwei, melihat selembar kain kuning yang membunuh beberapa master berturut-turut, telah lama ketakutan, dengan rasa menggigil di punggung mereka. Setelah menerima perintah untuk mundur, mereka berbalik dan melarikan diri satu persatu tanpa ragu. Hancurkan, tentara yang telah mengepung markas Sekte Ziwei selama beberapa hari surut seperti air pasang. Hebat, keputusan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei benar-benar terlalu kuat. Pantas saja senior Suamui percaya diri dan tidak takut sama sekali. Petik 2. Master Sekte Liu dan pejabat tinggi lainnya terkejut dan senang ketika mereka melihat pemandangan ini. Segera setelah dekrit Kaisar keluar, mereka segera menakuti tentara dari dunia tengah Cina. Tempat macam apa faksi Ziwei, datang dan pergi kapanpun kamu mau. Petik 2. Suamui melirik tentara Dewa Central Earth yang surut seperti air pasang, tersenyum dingin, dan menunjuk. Cewek, dekrit Kaisar yang memancarkan cahaya kuning bergulir bergetar sedikit di langit, menembus kehampaan dalam sekejap, seperti kilat kuning tajam, berputar ke arah pasukan yang mundur di kejauhan. Pertama-tama, kepala orang-orang yang kuat di alam bintang dan alam kesengsaraan terpotong dalam sekejap, dan mereka terlempar dengan darah. Hanya dalam beberapa napas, semua alam bintang dan alam kesengsaraan dalam pasukan ini musnah. Semuanya adalah pembunuhan instan. Kemudian, dekrit Kaisar Agung mulai mengejar dan membunuh laki-laki dan kuda lainnya, sampai kepala mereka berguling dan tangisan mereka mengguncang langit. Melihat dari kejauhan, saya melihat badai energi yang dahsyat melolong antara langit dan bumi, dan orang-orang dari dunia tengah China jatuh satu demi satu, seperti padi yang dipanen. Pada hari ini, di depan markas Sekte Ziwei, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang hidup di sekitar markas faksi Ziwei. Terlalu kuat, kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya menyaksikan dengan ngeri dan gembira. Senior Suamui menunjukkan kekuatan gaibnya dan membunuh semua musuh. Di markas besar Sekte Ziwei, banyak murid mengira Suamui lah yang membunuh musuh, dan bersorak-sorai. Penatua Ning, kepala Liu, sekarang saya meninggalkan tiruan untuk menekan kuil leluhur. Jika ada musuh yang kuat untuk menyerang, dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei dapat membunuh semua musuh. Anda tidak perlu khawatir. Musuh, Suan Gui berbalik dan berkata kepada Ning Zongqi, kepala Liu dan yang lainnya. Setelah selesai berbicara, Suan Gui memisahkan klon, membawa dekrit Kaisar, berubah menjadi aliran cahaya, dan kembali ke kuil leluhur di markas. Kemudian kura-kura hitam naik ke langit dan menuju ke kejauhan. Senior Suamui, kemana kamu pergi? Kepala Liu buru-buru berteriak. Orang-orang dari Tiongkok Tengah sekarang sedang mencari masalah dengan pasukan itu dan orang-orang yang berhubungan dengan Su Fei. Aku akan membantu mereka. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada anak laki-laki itu Su Fei ketika dia kembali ke masa depan. Suan kura-kura itu meninggalkan sepatah kata pun, tanpa menoleh ke belakang, bergegas menuju langit yang jauh, dan menghilang dalam sekejap mata. Penatua Ning, apakah senior Suan Gui akan berada dalam bahaya? Kepala Liu sedikit khawatir. Jangan khawatir, Suan Gui senior adalah hewan penjaga kuno dari Sekte Ziwei kita. Dia juga seorang master terkenal di benua Hongmeng saat itu. Dia akan baik-baik saja. Ayo kembali, kata Ning Zongqi. Ya, saya harap senior Suan Gui dapat kembali dengan selamat, kata kepala Liu dengan lembut. Kura-kura hitam ini adalah master tertua di faksi Ziwei. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi faksi Ziwei. Bersambung.